Selamat beraktivitas dan semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Semoga dapat terhibur. Terima kasih. Sebelumnya kami mengingatkan untuk mendengarkan episode sebelumnya agar dapat lebih memahami alur ceritanya. Pada saat ini, tubuh raksasa itu mulai menghilang dan kedua bola mulai bergerak terpisah. Bola cahaya itu tersebar kembali menjadi butiran cahaya dan jatuh kembali ke gunung. Saat titik cahaya mendarat, batasan dipasang kembali dan gunung kembali seperti semula. Adapun bola petir ungu melayang kembali ke pusaran air. Kemudian, kekuatan hisap datang dari pusaran air dan perlahan menarik Wang Lin ke arahnya. Tiba-tiba, tubuhnya perlahan tenggelam ke dalam pusaran air. Saat Wang Lin muncul dari dalam pusaran air lagi, dia sudah berada di tempat yang tampak seperti negeri dongeng. Dengan padang rumput terbuka yang luas, lingkungan di sekitarnya juga dipenuhi dengan energi spiritual. Tak jauh dari situ, tampak ada sebuah danau. Di tengah danau berdiri pagoda 3 lantai yang memancarkan cahaya warna-warni. Saat Wang Lin muncul, dia mengirimkan kekuatan jiwanya untuk memeriksa ke sekeliling. Setelah sekian lama, dia dengan hati-hati berjalan ke depan. Dia segera menampar tas penyimpanannya dan pedang hitam keluar lalu melayang di sekelilingnya. Dia tahu bahwa Raja Iblis 6 Keinginan dan Kaisar Kuno membencinya. Meski mereka berdua berlari melewati pusaran air 3 tahun lalu, ada kemungkinan mereka masih menunggunya di sini. Jika Wang Lin yang berada di posisi mereka, dia pasti akan menunggu untuk membunuh pelakunya. Setelah Wang Lin memindai area tersebut dan tidak menemukan apapun, akhirnya dia mulai merenungkan tentang pagoda tersebut. Dia segera bergerak ke arahnya dan berhenti di tepi danau. Dia membanting tas penyimpanannya lagi dan terlihat Iblis Suli Guo terbang keluar. Dia sangat bosan akhir-akhir ini, jadi dia sangat bersemangat ketika dia dibebaskan. Namun, ketika dia melihat Wang Lin, ekspresinya tiba-tiba membeku dan berubah menjadi takjub. Penampilan Wang Lin telah berubah sejak terakhir kali Suli Guo melihatnya. Rambut iblis ini telah memutih dan memiliki mata yang mampu menembus jantung. Suli Guo melihatnya sekilas dan langsung menjadi takut. Dia mulai bergumam pada dirinya sendiri. Bagaimana iblis ini bisa menjadi lebih kuat lagi? Jika terus begini, kapan aku lepas dari tangan iblis jahat ini? Bahkan jika aku bertarung tanpa memperdulikan nyawaku, itu sepertinya hanya akan sia-sia. Sebelumnya, hanya merasakannya ketika Wang Lin menggunakan kekuatan penuh jiwanya. Wang Lin mengarahkan jarinya ke danau. Suli Guo ingin menawar dengannya. Tetapi ketika dia melihat mata Wang Lin, dia dengan patuh terbang menuju danau dan diam-diam mengutuk di dalam hatinya. Tunggu saja, setelah aku memakan beberapa jiwa lagi dan merekrut beberapa adik laki-laki, serta sedikit meningkatkan kultivasiku, maka aku akan bertarung denganmu sampai mati. Setelah mengeluarkan keluhannya, dia merasa jauh lebih baik dan terjun ke danau untuk memulai pencariannya. Wang Lin menggunakan potongan jiwa yang ditinggalkannya di tubuh Suli Guo untuk memeriksa danau. Sementara tubuhnya tetap berada di pinggir danau. Setelah dia yakin tidak ada yang salah dengan danau itu, dia segera terbang menuju pagoda. Saat Suli Guo terbang dari danau, dia diam-diam mengutuk beberapa kali. Tetapi saat ini, dia hanya bisa menelan semua keluhannya. Saat berada di depan pagoda, Wang Lin juga menyuruh Suli Guo masuk terlebih dahulu untuk memastikan situasinya. Pagoda ini memiliki 3 lantai dan lantai pertama memiliki 9 kisi-kisi berbentuk persegi yang benar-benar kosong. Wang Lin dengan cepat memahami tempat ini. Dia merasa disinilah seharusnya hadiah bagi semua orang yang lulus ujian kedua ditempatkan. Namun setelah bertahun-tahun, semua imbalan telah diambil.
Itulah sebabnya hanya tersisa ruang kosong. Setelah Wang Lin naik ke lantai 2, ternyata tebakannya memang benar. Dia melihat ada 4 kotak kosong yang menghadap utara, timur, selatan, dan barat. Saat memasuki lantai ketiga, Wang Lin melihat ada pusaran air yang merupakan pintu keluar dan kotak kosong lainnya. Wang Lin tidak kecewa sama sekali dan merenung sejenak. Dia teringat pesan yang ditinggalkan oleh pria misterius di jalan yang tidak bisa kembali. Meskipun dia tidak meninggalkan pesan apapun di ujian kedua, namun dia merasa bahwa sosok itu merupakan salah satu dari 3 orang yang berhasil menerima potongan batu giok itu. Setelah hening beberapa saat, Wang Lin segera mencari-cari di ketiga lantai pagoda. Dia akhirnya menemukan pesan yang tertulis di sebelah kotak kosong di lantai 2. Setelah melihat pagoda harta karun, selain terlihat menyenangkan, aku sangat kecewa dengan negeri para dewa kuno ini. Pernyataan itu sangat membingungkan Wang Lin. Setelah merenung sejenak, Wang Lin segera bergerak menuju ke lantai 3 lagi. Wang Lin mulai duduk dan memulihkan energi spiritualnya. Lalu dia mengatur tas penyimpanannya. Selanjutnya, dia menarik nafasnya dalam-dalam sebelum menunjuk ke arah pusaran air. Saat ini Suli Guo memasang wajah pahit. Dia terus mengumpat berkali-kali di dalam hatinya, namun dia tetap menyelam ke dalam pusaran air. Saat dia menyentuh pusaran air, dia langsung menjerit dan tubuhnya mengeluarkan asap. Dia langsung mundur dengan ekspresi ketakutan di wajahnya dan memasuki tas penyimpanan. Melihat ini, Wang Lin mengeluarkan seekor binatang kecil dan melemparkannya ke pusaran air. Kali ini, hewan tersebut melewatinya tanpa halangan apapun dan mulai tenggelam ke dalamnya. Saat berikutnya, hubungan Wang Lin dengan hewan kecil itu tiba-tiba terputus. Setelah merenung sejenak, dia berpikir bahwa pusaran air inilah yang menyebabkan orang-orang seperti Raja Iblis 6 keinginan berhenti dan melarikan diri dengan panik. Menurut apa yang Tuan Muji katakan sebelumnya, pada ujian ketiga, mereka membutuhkan teknik mantra kematian untuk bisa melewatinya. Setelah melakukan tes ini, dia akhirnya mengetahui bahwa Suli Guo tidak bisa memasuki pusaran air. Dari pengamatannya, Wang Lin menyimpulkan bahwa ujian ketiga pasti sangat berbahaya. Sambil merenungkan hal ini, dia akhirnya pergi ke sebelah pusaran air dan perlahan mengulurkan tangannya ke arahnya. Perasaan dingin segera datang dari tangannya, namun dia tidak mengalami bahaya seperti yang dialami oleh iblis Suli Guo. Tanpa berpikir panjang lagi, Wang Lin langsung melangkah masuk. Ketika Wang Lin keluar dari pusaran air, dia langsung membeku. Lautan kesadarannya bergejolak dengan gelombang pasang yang besar dan ada kilatan cahaya terang melintas di matanya. Untuk pertama kalinya, matanya berkedip di luar kendalinya. Ini nirwana. Wang Lin berpikir sejenak. Di depannya ada area kehampaan yang sangat luas dengan beberapa batu berbentuk aneh yang melayang-layang. Pada saat yang sama, jiwanya terus berfluktuasi dan Wang Lin mulai tertawa dingin. Dapat dikatakan bahwa dia lulus ujian pertama karena keberuntungan, ujian kedua karena tekad. Lalu untuk ujian ketiga ini, Wang Lin telah memutuskan bahwa dia dapat dengan mudah menyelesaikan ujian ketiga ini. Dia segera membanting tas penyimpanannya. Suli Guo dan iblis kedua segera muncul dan kedua iblis itu melongo melihat ke sekeliling. Perlahan-lahan mereka sadar kembali dan keterkejutan di mata mereka digantikan dengan kegembiraan. Bagaimanapun di tempat ini, kedua iblis itu seperti ikan di dalam air. Setelah melepaskan kedua iblis itu, Wang Lin mengamati ke sekeliling dan tiba-tiba meraih ruang kosong dengan tangan kanannya. Teriakannya tiba-tiba terdengar dan kepulan asap muncul di tempat itu.
Asap tersebut membentuk ilusi makhluk bertanduk dua, dan itu adalah jiwa pengembara. Sebelumnya dia bersembunyi di dalam kehampaan dan berencana menyerang Wang Lin secara diam-diam. Namun dia tidak menyangka Wang Lin akan menariknya keluar dari persembunyiannya. Wang Lin bahkan tidak meliriknya saat alam jinnya melompat keluar dan mulutnya menelan jiwa pengembara. Terlihat Wang Lin menutup matanya. Tentu saja dia sudah lama tidak mencicipi jiwa pengembara. Setelah menelannya, dia merasakan jiwanya semakin kuat. Jiwa pengembara ini benar-benar suplemen terbaik untuk menyehatkan jiwa. Hanya dengan jiwa pengembara ini, waktu yang dihabiskan dalam ujian ini sebenarnya sangat berharga. Wang Lin berkata sambil bergegas ke depan. Adegan Wang Lin melahap jiwa membuat Suli Guo dan iblis kedua sangat ketakutan. Kedua iblis itu, terutama Suli Guo yang telah memakan banyak jiwa. Namun ketika dia melihat Wang Lin melahap jiwa di hadapannya, dia merasa seperti seseorang yang mencuri makanannya. Suli Guo merasa jiwa yang ditelan Wang Lin sangat mirip dengan miliknya. Dia bahkan merasa itu adalah nenek moyangnya. Ketika melihat Wang Lin menangkap jiwa pengembara, dia mengira Wang Lin akan merekrut seorang adik laki-laki lagi, dan dia sempat berpikir mau menyambutnya. Sayangnya, perasaan ini berubah menjadi ketakutan saat melihat Wang Lin melahap jiwa pengembara itu. Dia selalu berkeinginan melawan Wang Lin sampai mati, tetapi sekarang dia menyadari bahwa Wang Lin bahkan bisa melahapnya, sehingga Suli Guo menjadi sangat ketakutan. Sebelumnya dia merasa bahwa Wang Lin menggunakan harta yang ampuh untuk menghukumnya. Namun itu bisa dianggap bukan apa-apa dibandingkan dengan dimakan hidup-hidup. Suli Guo segera memutuskan untuk tidak main-main lagi dengan Wang Lin. Jika suatu hari dia benar-benar membuatnya marah, maka dia mungkin akan tertelan dalam satu gigitan tanpa ada yang tersisa. Adapun iblis kedua, meskipun dia adalah binatang buas, namun setelah mengikuti Suli Guo begitu lama, dia juga memperoleh sedikit kecerdasan dan hatinya juga dipenuhi rasa takut. Faktanya, intuisinya jauh lebih kuat dari Suli Guo. Ketika Wang Lin menunjukkan kemampuannya melahap jiwa yang mirip dengannya, dia sudah menganggap Wang Lin sebagai seorang raja. Ujian ketiga ini bukanlah nirwana yang sebenarnya, melainkan celah di ruang angkasa. Hanya saja ruang di celah itu sangat besar. Wang Lin perlahan melintasi ujian ketiga. Saat bergerak maju, dia akan mengambil ruang yang tampak kosong di sekitarnya, dan dia terus menangkap jiwa pengembara untuk dikonsumsi. Wang Lin sudah lama tidak merasakan sensasi memakan jiwa. Dia menghitung bahwa sudah puluhan tahun sejak dia meninggalkan medan pertempuran asing. Saat ini, iblis Suli Guo dan iblis kedua mengikuti di belakang Wang Lin. Mereka terlalu khawatir dan ketakutan di sepanjang waktu. Mereka tidak berani mengeluarkan satu napas pun ketika melihat jiwa pengembara yang lebih kuat dikonsumsi tanpa mampu melakukan perlawanan. Saat Wang Lin berjalan, dia mengirimkan kekuatan jiwanya ke segala arah karena alam ini seperti nirwana dan berisi jiwa-jiwa pengembara. Maka alam ini juga seharusnya berisi para pemakan jiwa. Wang Lin tidak yakin apakah para pemakan jiwa bisa saling menyerang. Namun sejauh yang dia tahu, para pemakan jiwa tidak akan saling menyerang, melainkan akan menyelesaikan masalah mereka dengan cara simbiosis. Setelah terbang dalam waktu yang lama, Wang Lin telah melahap banyak jiwa pengembara, namun belum ada pemangsa jiwa yang menghubunginya. Dia merenung sejenak, lalu mengangkat kedua tangannya, dan batu-batu yang mengambang di sekelilingnya mulai bergerak ke arahnya. Tak lama kemudian, bebatuan tersebut saling bertabrakan hingga membentuk gunung batu. Wang Lin melompat ke puncak gunung, lalu menjentikkan tangannya
sehingga menyebabkan nyala api biru muncul dari sana. Wang Lin meletakkan tangannya di gunung berbatu dan api biru segera menyatu ke dalamnya. Gunung yang memiliki banyak retakan besar di sela-sela bebatuan itu dengan cepat dikelilingi oleh cahaya biru yang memancarkan udara dingin. Saat berikutnya, semua celah di gunung berbatu itu ditutup oleh es dan diikat erat. Wang Lin melepaskan tangannya dari gunung dan api biru diserap kembali ke dalam tubuhnya. Setelah beberapa saat, lingkaran ilusi muncul dan dia menembakkannya ke arah gunung yang baru saja dia buat. Ketika lingkaran ilusi mendarat di gunung, seluruh gunung bersinar terang, tetapi dengan cepat kembali normal. Wang Lin menarik nafasnya dalam-dalam lagi. Kemudian, tangan kanannya bergerak dan lingkaran ilusi muncul satu persatu di depannya dan menyatu menjadi gunung. Segera, gunung tersebut dengan cepat berubah menjadi versi miniatur dari gunung pembatasan. Wang Lin perlahan mulai memasuki gunung hingga dia berada di tengahnya. Dia kemudian membentuk lingkaran ilusi lain dan menempelkannya ke dinding batu. Seluruh gunung berguncang dan perlahan menyusut dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang, hingga ukurannya sama dengan bebatuan lain yang melayang. Siapapun yang melihatnya sekarang tidak akan bisa membedakannya dari bebatuan yang mengambang di sekitarnya. Dengan tubuh Wang Lin yang dibentengi oleh gunung, dia meninggalkan sebagian kecil jiwanya di tubuhnya dan menggunakan kekuatan alam jinya membentuk tubuh ilusi. Sekarang sebagian besar jiwa Wang Lin tidak lagi berada di tubuhnya dan pergerakannya tidak lagi dibatasi oleh fisiknya. Saat berikutnya, kekuatan jiwanya tersebar ke segala arah yang menyebabkan semua jiwa pengembara yang ada di sekitarnya ketakutan. Tak lama setelah itu, mereka menyebarkan ke semua jiwa pengembara lainnya. Saat ini, semakin banyak jiwa pengembara yang merasakan kehadiran Wang Lin, sehingga mereka tampak ketakutan dan mulai berpencar. Setelah jiwa Wang Lin meninggalkan tubuhnya, dia kembali ke bentuk pemangsa jiwanya. Dia dengan cepat menyapu kehampaan, dan semua jiwa pengembara yang dia lewati akan menyambutnya dengan hormat. Lambat laun, Wang Lin merasakan kehadiran jiwa lain yang sangat kuat. Itu adalah pemakan jiwa lainnya. Namun jiwa ini berada dalam kondisi yang sangat aneh, seolah-olah dia sedang tertidur. Dia segera mengabaikan pemangsa jiwa ini dan terus menyebarkan kekuatan jiwanya untuk memobilisasi lebih banyak jiwa pengembara di bawah kendalinya. Sementara itu di tempat lain di ujian ketiga, Duan Muji sedang duduk di atas batu dengan ekspresi pahit di wajahnya. Di sebelahnya ada Wang Qingyue dengan ekspresi dingin juga di wajahnya. Duan Muji dan Wang Qingyue melintasi terowongan kehampaan bersama-sama dan tiba di tanah emas ujian pertama. Pada ujian pertama, mereka mengandalkan teknik melarikan diri 5 elemen Wang Qingyue yang memungkinkan mereka dapat dengan mudah melewati ujian pertama dan melanjutkan ke gunung pembatasan. Tentu saja fakta bahwa Duan Muji mampu melewati gunung pembatas akan mengejutkan semua orang yang mengenalnya. 1000 tahun yang lalu, dia menerima harta karun dari pagoda harta karun. Itu adalah sepotong batu giok dengan satu retakan di atasnya. Berdasarkan pemahamannya, batu giok ini hanya bisa digunakan satu kali lagi. Kemudian, dia melakukan banyak penelitian dan menemukan bahwa tujuan dari batu giok ini adalah untuk mendobrak semua pembatasan. Alhasil, tekad Duan Muji untuk kembali ke negeri para dewa kuno pun kembali menyala. Dia tahu bahwa kultivasinya lebih rendah daripada yang lainnya. Namun karena keberuntungan dan kehati-hatiannya, dia mampu mempertahankan hidupnya. Dia mengetahui batas kemampuannya dengan sangat baik dan telah memutuskan untuk tidak pernah mundur lagi.
Duan Muji merenungkan hal ini untuk waktu yang lama dan menyerah mempelajari teknik 5 elemen. Tentu saja, untuk bisa mempelajarinya, dia harus mencurahkan seluruh waktunya. Dan bahkan jika dia mempelajarinya, dia juga tidak bisa menjamin akan lulus pada ujian pertama. Karena serangan monster besar juga perlu dipertimbangkan. Dia mengingat dengan jelas salah satu pengalamannya di dunia es, sehingga Duan Muji mencari temannya Wang Qingyue untuk berpergian bersamanya. Wang Qingyue adalah ahli teknik melarikan diri 5 elemen, dan setelah Duan Muji memberitahunya bahwa percobaan pertama memerlukan teknik melarikan diri 5 elemen, dia memutuskan untuk mencobanya. Lagi pula, jika apa yang dikatakan Duan Muji benar, maka siapa yang sanggup akan menolak godaan ini. Untuk meyakinkan Wang Qingyue, Duan Muji mengeluarkan batu gioknya. Setelah melihat batu giok itu, Wang Qingyue segera menyadari bahwa itu adalah senjata kuno yang telah lama hilang, sehingga menyebabkan keraguan di hatinya menghilang. Namun dia sangat berhati-hati dan tidak langsung menyetujuinya. Dia ingin menunggu sampai tanah dewa kuno dibuka, lalu mengambil keputusan. Dan cerita pun berakhir. Sampai ketemu di part selanjutnya.